Bab 027. Mira, kapan lo ada waktu? Maksud lo? Ada yang mau gue bicarain sama lo, ini tentang hubungan kita. Amira mengernyit. Kita sahabat Rick. Mira, dia sedikit pun tidak menganggap Amira seperti itu. Dan, ketika itu juga pandangan mereka beradu. Apa ini? Dek, Rico memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seketika itu ucapan Rico terputus tatkala terdengar dering dari ponsel Amira. Nama yang tertera di ponsel tersebut rupanya lebih menarik bagi gadis itu. Bentar ya Rick, gue mau angkat telepon dulu. Meninggalkan Rico yang masih menatapnya dengan tatapan yang tidak dia mengerti. Tatapan penuh harap yang melihat kepergiannya dengan kecewa. Mira, kamu salah paham. Biar nanti di rumah abang jelasin sama kamu. Amira memandangi pesan tersebut dengan perasaan tidak menentu. Ia terus menolak penjelasan Faris saat laki-laki itu berusaha menjelaskannya berkali-kali melalui sambungan telepon. Wanita semalam bukan siapa-siapa katanya. Apa itu bisa dipercaya? Apa ini? Sudahlah. Tapi apa ini? Jantungnya berdebar-debar lagi. Hanya menerima panggilan telepon dan pesan dari laki-laki itu saja dia bisa seperti ini, benar-benar gila. Kerumunan murid-murid yang menghalangi sekitar pagar membuat Amira berserta kedua sahabatnya merasa bingung dan keheranan. Murid-murid yang kebanyakan wanita itu terlihat begitu heboh. Ada apaan sih? Tia menjinjit mencari tahu. Astaga Mira, Suci berseru sambil menepuk-nepuk pundaknya. Amira mengernyit, ada apa? Tuh cowok siapa? Suci menunjuk ke arah laki-laki jangkung, berkulit putih, memakai baju kaos dan celana pendek. Laki-laki itu bersandar pada mobil dengan tangan yang dilipat di dadanya. Cahaya matahari yang jatuh ke bumi membuat kulit putihnya tambah bersinar. Terang saja banyak yang tidak dapat mengenali laki-laki itu. Dia menutupi wajahnya dengan masker dan kacamata hitam. Itu model ya. Artis sekali. Badannya bagus tinggi, putih, pasti mukanya juga cakep. Iya, coba aja masker sama kacamatanya dibuka. Penasaran sama mukanya. Dia jerawatan kali. Begitulah bisik-bisik para murid perempuan yang terdengar di telinga Amira. Tentu saja melihat hal tersebut membuat dia mengepal tangannya kuat-kuat. Dia tidak perlu bersusah payah untuk mengenali sosok tersebut. Dia tahu betul postur tubuh itu, cara berdirinya dan arah wajah yang langsung tertuju padanya. Tebakannya pasti tidak salah lagi. Cepat masuk mobil. Abang kepanasan nih. Amira membaca pesan di ponselnya dengan kesal. Salah siapa berjemur di siang hari dengan baju dan celana pendek begitu. Sengaja, mau pamer body gitu. Cepat masuk, atau abang buka masker sama kacamata, nih. Terus bilang sama semua orang, kalau abang lagi jemput istri yang lagi ngambek. Pesan bernada ancaman itu kembali membuat Amira semakin tersulut emosi. Benar-benar, dia tidak menyangka Faris akan melakukan hal seperti ini. Akhirnya daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, orang-orang akan tahu kalau dia sudah menikah, misalnya. Diam-diam Amira meninggalkan kedua sahabatnya untuk menuruti apa kata sang suami. Duh, suami. Dia pun mengendap-endap melewati kerumunan itu dari belakang dengan hati-hati. Kemudian berjalan memutar untuk masuk lewat pintu mobil sebelahnya. Celingak-celinguk sebelum akhirnya dia memasuki mobil itu. Tok, tok, Faris langsung terperanjat saat mendengar suara ketukan kaca dari dalam mobilnya. Senyumannya mengembang pada sosok yang sedang duduk di kursi kemudi. Gadis itu memandangnya dengan raut wajah galak. Dalam hati dia tergelak, dia suka melihat wajah galak itu. Ingin sekali dia mencubit pipinya sekarang. Kenapa si cemberut terus? Gadis itu bergeming. Ia langsung menepis tangan Faris yang hendak menyentuh wajahnya. Dasar tidak tahu malu, tidak sadar apa yang telah dia perbuatnya semalam. Mira, pindah sini dong, abang kan mau nyetir. Atau, kamu aja yang nyetir. Ia masih bisa bercanda, sementara gadis yang sedang duduk di kursi kemudi itu terus memandangnya dengan penuh emosi.
Mendingan abang pulang sekarang. Ucapnya dengan dada naik turun menahan kesal. Ya, kita kan, memang mau pulang. Sahut Faris santai. Ia kembali tersenyum. Gadis ini semakin galak rupanya semakin menggemaskan. Nggak mau. Abang aja yang pulang. Aku ada janji sama temen aku. Amira kembali menepis tangan Faris yang hendak menyentuhnya. Faris menghela nafas. Baiklah, amarah gadis itu padanya belum juga padam. Mira, soal semalam, nanti akan abang jelasin di rumah. Oke, kamu salah paham. Siapa yang salah paham? Aku nggak peduli. Ucapnya memalingkan wajah. Ini nih, yang membuat Faris yakin kalau gadis itu memang marah padanya karena kesalahpahaman tadi malam. Dia dapat melihat dengan jelas kalau Amira itu sedang cemburu. Iya kan? Gadis itu cemburu. Apalagi coba kalau bukan cemburu. Ya sudah, terus kamu kenapa jadi seperti ini? Amira kembali memalingkan wajahnya, dia tidak ingin menjawab itu. Faris menghela nafas. Wanita itu memang sudah ditebak. Ditanya tidak mau jawab, giliran diabaikan malah tambah marah. Ya udah kalau begitu kita pulang. Ucapnya hati-hati. Pindah sini, abang mau nyetir. Aku nggak mau pulang. Ucapnya tanpa menatap Faris. Seiring dengan helaan nafasnya Faris pun beranjak hendak mengangkat tubuh Amira berpindah ke kursi penumpang. Namun, seketika itu juga dering ponsel Amira berbunyi, sehingga dia pun menghentikan tindakannya. Halo, iya Rick. Hening sejenak, sepertinya orang di seberang sedang berbicara. Amira melirik Faris sebelum dia meneruskan ucapannya. Kayak hari ini gue nggak bisa. Siapa? Tanya Faris tiba-tiba. Amira mendorong Faris yang mencoba menguping pembicaraannya. Maaf ya, Rick. Siapa itu? Cewek apa cowok? Faris mencoba menguping kembali. Amira mulai gusar. Dasar, benar-benar membuat kesal. Tiba-tiba ia memasang seringai di wajahnya. Iya Rick, kamu mau jalan sama aku. Amira memulai pembicaraan yang tidak nyambung dengan Rico yang di seberang. Mau ngajak aku jalan kemana? Ucapnya sok antusias. Dia sengaja ini. Apa? Kencan. Ekspresinya mulai berlebihan. Mira, siapa itu? Faris mulai menegang, namun masih dengan gaya yang sok santai. Iya aku, mau kok kencan sama kamu. Idih, sejak kapan dia memanggil Rico, kamu? Tapi tidak apa-apa, dia memang sengaja melakukan itu. Memang laki-laki di sampingnya ini saja bisa pamer mesra dengan wanita lain. Iya deh, nanti kamu atur jadwalnya ya. Oke, Faris mulai gusar. Dia tidak suka melihat ini. Dengan cepat dia pun menyambar ponsel Amira dan memutus panggilannya. Lihat, lihat, laki-laki itu. Raut wajahnya sangat terlihat tidak suka. Amira suka senang sekali melihat ini. Ya ampun, kenapa dia seperti balas dendam begini ya? Hahaha, dalam hati ingin sekali dia tertawa selebar mungkin. Hatinya merasa puas. Kamu mau jalan sama siapa? Ada dong. Kepo. Jawabnya ketus. Jangan jalan sama sembarangan orang. Biarin. Amira melipat kedua tangannya, memalingkan wajah. Faris menghela nafas lebih berat. Tidak akan selesai kalau terus meladeni Amira. Walaupun rasa penasarannya belum hilang. Ya sudah, cepat pindah sini. Kita pulang sekarang. Entah kenapa Amira belum bisa menghilangkan rasa emosinya. Faris benar-benar tidak peka. Dia butuh penjelasan itu sekarang. Namun, ketika dia beranjak hendak keluar dari mobil, secepat itu pula Faris mengunci pintu mobilnya. Abang minta maaf. Ucapnya tulus. Hati Amira luluh seketika. Cih, gampang sekalinya hatinya mencair. Kata mama kamu mendengar percakapan itu tadi malam. Amira, kamu salah paham. Dia seseorang yang abang kenal, 1 minggu yang lalu dia baru pindah berdekatan dengan apartemen kita. Melihat Amira yang masih tidak menatapnya, Faris pun dengan terpaksa menjelaskan apa yang terjadi tadi malam. Setelah Faris terus berusaha meyakinkannya.
Gadis itu pun sedikit melunak. Ia merasa kalau Farison memang jujur saat itu. Tapi, abang juga minta maaf soal, abang janji tidak akan menyentuh kamu lagi. Tidak akan menyentuh lagi. Untuk yang satu ini jujur, Amira sangat ragu. Tidak akan menyentuh katanya. Wah, apakah dia harus mempercayai itu? Amira menyeringai tipis. Menelisik dengan seksama wajah sok bersalah di hadapannya itu. Mira, maaf ya. Tatapnya penuh penyesalan. Oke, kita lihat apakah benar laki-laki ini tidak akan menyentuhnya sedikit pun. Belum beberapa detik, lihat raut wajahnya mulai berubah. Dia sangat hafal apa yang diinginkannya dengan raut wajah itu. 1. Lihat, tangannya mulai mendekat. 2. Tangan itu mulai menyentuh wajahnya. 3. Faris langsung menarik Amira ke dalam dekapannya. Ia jelas baru saja melanggar ucapan yang baru saja dia katakan. Ini yang dinamakan tidak akan menyentuh, katanya. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Menyentuh yang bagaimana sih maksud laki-laki ini? Sebenarnya Faris ingin di rumah saja malam itu. Siang tadi Amira belum benar-benar memberikan maaf padanya. Salah dia sendiri memang, setelah berjanji untuk tidak menyentuhnya lagi. Dia malah menciumi gadis itu dengan brutal di dalam mobil. Terang saja, gadis itu kembali tersulut amarah olehnya. Seharusnya dia membuat Amira mereda dulu tadi, sebelum akhirnya melakukan sesuatu. Seketika lamunannya buyar oleh dering di ponselnya. Tidak lupakan malam ini. Buat dia terkesan. Faris membaca pesan di ponselnya dengan kesal. Cek, dia sungguh malas melakukan ini. Malam ini dia berjanji kepada Haritano akan makan malam bersama Airin. Saat itu, di Prasaja Group Hotels. Faris tidak menyangka kalau Haritano akan menyuruhnya datang ke hotel milik kakeknya sendiri. Ia menyunggingkan senyum tipis saat memasuki bangunan itu. Tempat itu terlihat begitu mewah, suasananya begitu romantis. Interiornya yang bergaya klasik menambah kesan elegan dan keromantisannya. Di setiap sudut terdapat bunga mawar merah beserta lilin-lilin kecil. Gesekan biola pun terdengar begitu indah di telinga. Di meja yang telah dihias dengan indah itu Airin tengah duduk dengan anggun menunggunya. Gadis itu segera berdiri, tersenyum senang menyambutnya datang. Faris benar-benar tidak menyangka Airin akan menyiapkannya semuanya sedemikian rupa. Tidak bisa dipungkiri gadis itu terlihat cantik malam ini. Gaun merah itu membalut indah tubuhnya yang ramping. Rambutnya yang digelung ke atas membuat leher jenjangnya terlihat dengan indah. Riasan di wajahnya tipis, namun tetap terlihat cantik. Faris menarik nafas. Dia harus tenang. Hanya satu malam, dia melakukan ini hanya satu malam. Riz, Airin langsung memeluk Faris erat. Semakin erat karena Faris jua membalas pelukannya walaupun terasa kaku. Faris dapat mencium parfum lembut itu dengan jelas. Ia memalingkan wajah kala Airin membuat sisi wajah mereka saling berdekatan. Tatapan mata mereka pun bertemu ketika pelukan itu terlepas. Faris baru sadar gadis ini memiliki mata yang begitu indah. Untuk sesaat dia terpukau. Namun, seketika dia tersadar saat Airin hendak menyentuh wajahnya. Faris tersentak. Dia menepis tangan gadis itu dengan segera. Tidak, dia tidak boleh tergoda. Dia melakukan ini hanya sebagai formalitas. Akhirnya mereka berdua pun menikmati makan malam. Jujur saja entah kenapa sedari tadi Faris merasa tidak nyaman. Dia tahu gadis itu berusaha membicarakan banyak hal padanya. Berusaha keras untuk menarik perhatiannya. Dia pun hanya membalasnya dengan senyuman. Riz. Airin meraih tangan Faris dan menggenggamnya erat. Tatapan matanya sendu penuh harap. Sepertinya dia tahu laki-laki di hadapannya ini tidak menikmati makan malam bersamanya. Airin menoleh ke arah pemusik seperti mengisyaratkan sesuatu. Kamu, mau dansa sama aku? Tanyanya, kembali dengan tatapan yang sama. Sungguh demi apa, Faris tidak terlalu suka dengan yang namanya berdansa. Tapi, mau bagaimana lagi dia harus terpaksa menuruti semua ini. Pelan-pelan mereka berdiri dan mulai berdansa.
mengiringi alunan musik romantis malam itu. Airin memeluk tubuhnya erat, mengunci pergerakannya. Tak berapa lama gadis itu juga bersandar di dadanya. Faris tahu ini sudah tidak benar. Airin sudah melewati batas. Namun, ketika dia hendak menjauh, Airin menahannya. Riz, terima kasih ya. Kamu udah bikin aku senang malam ini. Terima kasih kamu telah membuat malam ini jadi malam yang spesial buat aku. Ia melepas pelukannya sejenak, menjauhkan jarak di antara mereka. Airin memandang wajah Faris dengan lekat. Tanpa sadar Faris memejamkan mata saat tangan lentik itu mulai menyusuri wajahnya. Dimulai dari rahang, pipi, alis mata dan sentuhan halus di bibir. Namun saat terasa benda lembut menempel di bibirnya, Faris tersentak. Amira terduduk di atas kasur dengan memeluk kedua lututnya. Sedari tadi dia terus melihat ke arah pintu kamar. Berharap ada seseorang yang membukanya. Kenapa dia jadi seperti ini? Amira menunduk dalam. Dia benar-benar menunggu laki-laki itu pulang. Rasanya miris dan menyesakkan. Entah kenapa dia merasa dirinya jadi terlalu banyak berharap. Ia tidak menyangka kalau dirinya akan menanti kepulangan sosok itu. Ingatannya kembali pada saat mereka pertama kali dijodohkan. Kala itu dia benar-benar menolak perjodohan ini. Dan orang yang paling dia benci adalah kakek. Dia bahkan menangis terseduh-seduh selama 1 minggu kala itu. Amira tertawa mengingatnya. Sejak menikah kehidupannya benar-benar berubah. Ketakutan, cemas dan gelisah, semuanya dia rasakan. Dia pikir rasa itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Namun, tidak. Sekarang dia malah bergulat dengan pikiran dan perasaannya tentang laki-laki itu. Laki-laki yang akhir-akhir ini selalu merasuki pikirannya. Laki-laki yang selalu membuat perasaannya tak menentu. Apa ini? Dia benar-benar tidak mengerti. Ada apa dengan dirinya? Bahkan dalam sekejap laki-laki itu mampu mengombang-ambingkan perasaannya. Dia bisa marah, senang dan sedih, hanya karena laki-laki itu. Hidupnya benar-benar tidak setenang dulu. Sebelum menikah dia adalah gadis polos pada umumnya. Yang ia tahu hanya soal belajar dan belajar. Tapi, sekarang semuanya berbeda. Pikirannya terbagi dua. Laki-laki yang menjadi suaminya itu kini selalu mempengaruhi pikirannya, menyetir perasaannya. Lagi-lagi dia merasa sesak. Kenapa ya Tuhan? Ada apa dengan dirinya? Kenapa dia sangat mengharapkannya pulang sekarang? Di mana dia? Kenapa dia belum juga pulang dan tidak memberikan kabar? Biasanya dia akan menelepon atau mengiriminya pesan kalau tidak akan pulang. Amira meremas ponsel di tangannya. Kenapa dia jadi resah dan gelisah begini? Kenapa dia menjadi begitu gusar? Dia rindu sosok itu. Dia menginginkan sosok itu ada bersamanya sekarang. Di mana dia? Apa jangan-jangan dia sedang bersama wanita lain? Ia terisak memikirkan itu. Dia tidak suka jika mendengar Faris bersama wanita lain. Tanpa sadar air matanya berlinang. Ia kembali sesak. Hingga dia tidak sadar kalau dirinya sudah terisak cukup lama. Beberapa saat kemudian. Pukul berapa sekarang? Amira melirik ponselnya. Sudah pukul 0. Lagi-lagi dia seperti ini. Tidak bisa tidur. Harusnya dia tidak membiarkan laki-laki itu membuang obatnya waktu itu. Mana rasa tanggung jawabnya? Seharusnya laki-laki itu ada di sini sekarang. Amira mengelus nama pemilik nomor ponsel yang tertera di layar. Pertanyaan yang selalu sama dia tanyakan berulang-ulang di kepalanya. Tentang di mana, kemana dan dengan siapa dia. Dia sangat gelisah. Apa dia harus menekan nomor tersebut? Tapi, baiklah, malam ini dia yang akan lebih dahulu menghubunginya. Pelan-pelan dengan rasa gugup dia mulai menyentuh nama itu. Tersambung. Gugup-gugup dia berharap sambungannya diangkat. Tidak ada jawaban. Amira menghela nafas, dia mulai merasa kecewa. Apa dia harus mencobanya lagi? Dia pun mencobanya sekali lagi. Benar saja, dia kembali, kecewa. Faris tidak juga mengangkat panggilannya. Tidak, dia tidak boleh begini. Amira memegangi dadanya yang sesak. Tenang,
Dia harus tenang. Pasti laki-laki itu sedang sibuk. Waktu di apartemen laki-laki itu sering seperti ini. Bahkan pernah tidak pulang sekalipun. Jadi Amira, dia harus tenang. Ini sudah kelewatan, gadis itu tersentak setelah Faris mendorongnya hingga terhuyung ke belakang. Airin benar-benar sudah melewati batas. Tanpa peduli bagaimana kondisi gadis itu saat ini, Faris segera berlalu meninggalkan tempat itu. Bodoh, bodoh. Bisa-bisanya dia membuat Airin berkesempatan menciumnya. Faris. Faris belum sempat menutup pintu mobil karena gadis itu berlari dengan cepat dan menahan pintu mobilnya.